Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar, dan senantiasa bahagia bersama keluarga. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di pelajaran matematika, khusus pada perkalian pecahan desimal. Nah, tentu saja kalian sudah belajar banyak tentang bagaimana perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, juga pecahan biasa dengan bilangan caca, serta perkalian pecahan campuran dengan bilangan caca dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengalihkan pecahan desimal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan materi dan kemudian berlatih, kalian diharapkan bisa melakukan operasi hitung perkalian pecahan desimal dengan bilangan cacah dengan tepat, dan bisa juga melakukan operasi perkalian dua pecahan desimal dengan tepat. Nah, urutan kegiatannya yang pertama, hafalkan dulu perkalian 9 dan kirim dalam format audio. Pada halaman 34, nomor 1 bagian F, G, H, dan I, dan nomor 2 bagian F, G, H, dan I, serta nomor 3 bagian B dan C. Dan yang ketiga, kerjakan pada buku latihan matematika dan kirim dalam bentuk foto paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita kerjakan tugas hari ini, silakan simak dulu penjelasan Pak Guru berikut ini. Nah, ini kita lihat ada contoh soal. Jadi ada soal perkalian bilangan caca dan bilangan pecahan desimal. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini, ya silakan diamati dan diperhatikan baik-baik caranya. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah seperti cara kita sebelumnya, yaitu mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal, pecahan biasa. Jadi mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, sama dengan bilangan caca ini. Jadi kita tulis 4/1 kali dengan 8/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma untuk bilangan desimal itu sama dengan perpuluhan. Jadi 8/10. Kalau dua angka berarti per seratusan, kalau tiga angka di belakang koma berarti per seribuan. Nah, sekarang kita dapat seperti ini. Kita sederhanakan dulu dalam proses. Ini ada pembilang dan penyebut. Manakah pembilang dan penyebut ini yang bisa kita sederhanakan? Misalnya saya akan sederhanakan bilangan 8 dan 10 ya. Jadi saya coret. Tentu saja saya akan bagi masing-masing bagi 2 ya. Jadi kalau 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kemudian kalau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, sekarang ada bilangan 4/1 kali 4/5. Sekarang tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, maka kita tulis langsung 4 kali 4 per 1 kali 5. Nah, nih sama dengan. Jadi 4 kali 4 berapa? 16 ya. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, sekarang apakah sudah selesai? Tentu saja belum, karena bilangan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita harus sederhanakan. Nah, kalau misalnya soalnya meminta dalam pecahan desimal, maka tentu ini akan kita ubah dalam bentuk desimal. Tapi kalau pecahan ini meminta jawaban dalam bentuk pecahan campuran, maka pecahan campuran. Nah, berapakah hasil dari 16/5 ini? Kalau bilangan ini minta desimal, maka kita langsung saja begini ya. Berapakah dikali 5 itu mendekati 16? Berarti 3 ya. 3. Nah, sekarang kalau 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Jadi kalau 16 dikurang 15 sama dengan 1. Jadi misalnya di sini 15. 16 kurang 15 sama dengan 1. Jadi kalau pecahan campuran maka hasilnya 31/5. Nah, ini hasilnya. Kalau dalam pecahan
campuran. Nah, bagaimana kalau hasilnya dalam bentuk desimal? Kalau hasilnya dalam bentuk desimal, maka kita bisa memprosesnya seperti ini ya. Jadi kita bagi biasa, kemudian bagi 5. Nah, sekarang naik 3. Nah, sekarang 3 kali 5 sama dengan 15, sisa 1. 1 dengan 5 tidak bisa kita bagi, sehingga kita butuhkan perpuluhan. Maka kita kasih di sini tanda koma sebagai bentuk perpuluhan, maka kita kali 10 di sini. Ya, maka 1 kali 10 sama dengan 10. Ini kan perpuluhan, berarti kan di bawah kita kali 10. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama dengan 0. Ya, kita kurangkan. Nah, maka hasilnya dalam bentuk desimal itu adalah 3,2. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Jadi, kalau kita mau mencari jawaban, ya, apakah dia dalam bentuk jawabannya desimal atau dia dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, maka prosesnya seperti ini. Tergantung dari permintaan soal. Kalau soalnya meminta dalam desimal, maka jawabannya 3,2. Kalau dia minta dalam pecahan campuran, maka jawabannya 3/1/5. Nah, bagaimana cara yang kedua? Jadi cara yang kedua ini adalah mengalihkan secara bersusun bilangan-bilangan ini. Jadi sama seperti saat kita mengalih bilangan-bilangan dalam perkalian bilangan biasa ya. Jadi misalnya ada 4 kali 0,8. Jadi kita tulis 4 kali 0,8. Nah, sama seperti biasanya, tergantung dari kita apakah 0,8 kali 4 atau 4 kali 0,8 itu tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah kalau kita tidak pintar berkali-kali. Nah, 4 kali 8 itu sama dengan berapa? 4 kali 8 itu adalah 32. Jadi kita tulis 2, simpan 3. Nah, sekarang sisa 0 kali 4. 0 kali 4 itu berapa? 0. Karena ada kita simpan 3, maka 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana menentukan letak tanda komanya? Nah, kalau kita ingin menentukan letak tanda komanya, maka tinggal kita melihat bilangan-bilangan yang dikali. Berapakah bilangan berapakah bilangan di belakang koma dari bilangan-bilangan yang kita kali ini? Kebetulan yang kita kali ini hanya ada satu angka di belakang koma. Berarti di bawah kita letakkan satu angka saja di belakang koma. Hasilnya berapa? 3,2. Sama dengan ini. Nah, ini adalah soal untuk bahagian pertama. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini hampir sama dengan soal yang pertama. Bedanya ini adalah perkalian dua bilangan desimal. Jadi kita langsung saja, boleh pakai cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Jadi kalau cara yang pertama tentu kita akan menulis pecahan biasanya. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti langsung kita tulis saja 42 per 10 ya, kali 3,5 itu artinya 35 per 10. Nah, ini kalau kita mau ubah ke pecahan biasa. Sekarang sebelum kita proses lebih jauh, ada baiknya kita memprosesnya di dalam ya. Jadi kita sederhanakan di dalam. Jadi ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, sekarang 42 dengan 10 masing-masing kita bagi berapa? Oke, kita bagi 2. Nah, atau mau bagi 5, oh tidak bisa. Hanya bisa bagi 2 saja. Ya. Jadi 42 bagi 2 itu sama dengan berapa? 21 ya. Kemudian kalau 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, sekarang 35 dengan 10. Kita masing-masing bagi 5 juga ya. Ini kali ini kita masing-masing bagi 5. 35 bagi 5 sama dengan 7. Kemudian 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, apakah masih ada yang bisa kita bagi? Oh, ternyata sudah tidak ada yang bisa kita bagi. Jadi kita langsung mengalihkan 21 dikali 7 per 5 kali 2. Nah, berapakah hasilnya? 21 kali 7 berapa? Oke, 1 kali 7 sama dengan 7. Kemudian 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi 147 per 5 kali 2 sama dengan
10, maka nilainya adalah 147/10. Berapakah pecahan desimalnya? Ingat, kalau dia per 10 berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi boleh saja langsung kita tulis 14,7 ya. Karena satu angka di belakang koma itu adalah per 10. 14,7 atau dalam pecahan campurannya 14,7/10. Nah, ini adalah hasil-hasil dari perkalian 4,2 kali 3,5. Nah, bagaimana cara yang berikutnya? Cara yang kedua, ya, kita lihat dengan perkalian bersusun. 4,2 kali 3,5. Nah, sama seperti perkalian bersusun biasanya. 2 kali 5 sama dengan 10, tulis 1, tulis 0 simpan 1, 4 kali 5 20, tambah 1 berarti 21. 3 kali 2 sama dengan 6, ya, kita masukkan satu digit angka, kemudian 4 kali 3 12. Jadi kita prosesnya seperti ini. Nah, tambah. Sekarang kita turunkan 0, 6 tambah 1 7, kemudian 2 tambah 2 4, kemudian 1 ya. Nah, bagaimana menentukan tanda komanya? Tanda komanya kita tentukan karena ini ada dua angka di belakang koma, yaitu ini 1 ya. Kemudian ini 1 juga, berarti ada dua angka di belakang koma. Berarti kita letakkan di sini. Jadi hasilnya adalah 14,70. Ingat, bilangan 0 di bilangan desimal itu boleh kita hapus. Jadi hasilnya adalah 14,7 sama dengan ini. Nah, selanjutnya ini adalah soal cerita. Harga 1 kg tepung terigu adalah 9.000. Jika kamu membeli 2,25 kg, tentukan harga yang harus kamu bayar. Nah, kita harus tulis dulu jawab. Ya, jadi kalau menjawab soal cerita, kita tulis saja langsung kalimat matematikanya. Jadi tentu saja 9.000 ya, kita kali dengan 2,25. Nah, kalau kita mau mengali bilangan ini dengan pecahan biasa, maka tentu saja 9.000 per 1 kali 225 per, ingat dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah, kita sederhanakan langsung. Di sini ada bilangan 100, kita hapus. Sini kita hapus juga 20. Jadi di sini 20, di sini 20. Jadi sekarang tinggal 90 kali 225. Nah, berapakah 90 kali 225? Nah, berapakah hasilnya? Nah, coba kita hitung dulu ya. Nah, hasilnya adalah 90 kali 225 itu hasilnya adalah 20.250 rupiah. Jadi ini yang harus dibayarkan. Jadi silakan tulis jadinya. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah 20.250 rupiah. Nah, ini cara menjawab soal yang berkaitan dengan soal cerita. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian simak ini, termasuk juga menyimak bacaan dalam buku matematikanya, silakan jawab soal-soal ini. Yang dilingkari ini yang kalian jawab. Di sini FGHI, di sini FGHI, kemudian bagian 3 AC, BC. Silakan kerjakan ini berdasarkan contoh yang Pak Guru jelaskan, juga bisa melihat contoh-contoh yang ada pada buku paketnya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah penjelasan dari Pak Guru dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti dan maksimalkan usahanya. Mudah-mudahan tugas kalian bisa cepat selesai dan bisa segera dikirimkan. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.